Di sudut kota yang terlupakan, di sebuah gudang tua yang pengap dan lembab, aku, Caca, menemukan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Sebuah kardus usang tersembunyi di bawah tumpukan barang rongsokan yang berdebu. Saat aku membukanya, aroma aneh yang menusuk hidung langsung menyergapku. Di dalamnya, tergeletak boneka-boneka kain yang belum selesai, benang jahit yang warnanya aneh, dan sebuah buku catatan dengan sampul kulit yang sudah lapuk. Awalnya, aku hanya penasaran, tapi rasa penasaran itu dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Sebuah obsesi yang mencengkram jiwaku. Aku langsung mengajak teman-temanku, Lulu dan Nana, untuk bergabung dalam proyek gilaku. Lulu, dengan matanya yang jeli, menemukan denah yang tersembunyi di balik lapisan bawah kardus. Itu bukan denah gudang biasa, bentuknya tidak masuk akal. Dengan koridor yang berputar-putar dan ruangan-ruangan yang tidak seharusnya ada. Denah itu seolah hidup, berdenyut dengan energi aneh saat disentuh. Lulu merasa ada yang tidak beres, tapi aku meyakinkannya bahwa ini adalah bagian dari petualangan. Sementara itu, Nana, yang tangannya paling terampil, mulai bekerja dengan bahan-bahan dari kardus itu. Dia menjahit kain-kain aneh, kain yang terasa dingin dan memiliki tekstur seperti kulit. Suatu hari, jarinya tak sengaja tertusuk jarum. Setetes darah jatuh ke kain, dan yang terjadi selanjutnya membuat kami semua terdiam. Darah itu tidak membekas, melainkan terserap sepenuhnya, seolah kain itu haus. Wajah Nana pucat pasi, tapi tatapan mataku yang membara membuatnya terus bekerja, menjahit tanpa henti. Obsesiku semakin menjadi-jadi. Aku merasa seperti dirigen dari sebuah orkestra gila, mengatur setiap gerakan Lulu dan Nana. Aku berbicara tentang pertunjukan termegah yang akan kita ciptakan. Pertunjukan boneka yang belum pernah ada sebelumnya. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri, penuh semangat yang tidak wajar. Aku tahu ada sesuatu yang salah, tapi aku tidak peduli. Energi dari kardus itu seolah mengalir dalam darahku, membuatku merasa kuat dan tak terkalahkan. Lalu, keanehan-keanehan mulai terjadi. Suara rintihan pelan mulai terdengar dari sudut-sudut gelap gudang. Suara tangisan yang seolah datang dari balik dinding. Kain yang sedang dijahit Nana tiba-tiba berdenyut pelan, seperti jantung yang berdetak lemah. Kami saling pandang dengan ketakutan, tapi aku memaksa mereka untuk mengabaikannya. Ini hanya imajinasi kita, kataku, mencoba meyakinkan diriku sendiri. Ketakutan memuncak saat kami menyadari dinding-dinding gudang terasa semakin mendekat, menyempitkan ruang gerak kami secara perlahan. Lorong-lorong yang tadinya kami lewati seolah berubah bentuk, mengikuti denah mustahil yang ditemukan Lulu. Puncaknya adalah ketika kami mencoba untuk pergi. Pintu keluar yang besar dan berat, satu-satunya jalan kami menuju dunia luar, telah hilang, lenyap begitu saja, digantikan oleh dinding bata yang dingin dan solid. Kami terperangkap. Di tengah kepanikan kami, aku berdiri. Senyum aneh terukir di wajahku. Aku mengangkat salah satu boneka yang sudah hampir selesai. Matanya yang terbuat dari kancing hitam seolah menatapku, memantulkan kegilaan di mataku sendiri. Boneka-boneka lain di sekitarku seolah bergerak. Kepala mereka sedikit miring, seolah menunggu perintah. Di gudang yang sekarang menjadi panggung kami, di tengah rintihan dan dinding yang semakin menyempit, aku berbisik kepada teman-temanku yang gemetar ketakutan. Jangan takut, pertunjukan akan segera dimulai. Pernahkah kamu membayangkan sebuah dunia di mana mainan bukan lagi sahabat, melainkan mimpi buruk yang paling mengerikan? Di sebuah ruangan yang seolah tak berujung, Caca duduk di depan Lulu. Bukan dengan kuas dan cat air ceria, tapi dengan cat amis yang baunya menyengat. Setiap olesan yang mendarat di wajah Lulu yang kaku membuat kulitnya retak. Perlahan tapi pasti, seperti tanah liat kering yang terpanggang di bawah matahari. Lulu tak bisa bergerak, hanya matanya yang berputar liar, memantulkan ketakutan yang tak terucap. Sementara itu,
Di sudut lain, Nana yang selalu ingin tahu mendekati tirai beludru tebal yang anehnya berdenyut seirama detak jantung. Rasa penasarannya memuncak saat ia menyibak tirai itu sedikit. Bukan panggung megah yang ia temukan, melainkan sepasang tangan kayu misterius yang muncul dari kegelapan, jarinya yang panjang dan kurus, seolah memberi isyarat padanya untuk mendekat. Udara di ruangan itu terasa semakin berat. Setiap tarikan napas terasa seperti menghirup debu dari sebuah makam tua. Ini bukan lagi ruang bermain. Ini adalah awal dari sebuah transformasi yang menyakitkan. Tiba-tiba, suara tepuk tangan menggema dari segala arah. Bukan tepuk tangan meriah dari penonton, melainkan ribuan tepuk tangan serak yang berasal dari dalam dinding-dinding karton yang mengelilingi mereka. Suaranya menusuk telinga, seperti ribuan serangga yang berkerumun. Bersamaan dengan itu, benda-benda di sekitar mereka mulai berperilaku aneh. Bola karet yang tadinya diam, melompat, dan ditelan oleh lantai yang beriak seperti air. Buku-buku cerita terbang dari rak dan lenyap ke dalam bayangan. Dinding karton itu hidup, lapar, dan mulai memangsa setiap kenangan masa kecil mereka. Di tengah kekacauan itu, Nana merasakan sesuatu yang aneh di kakinya. Yang boneka kaos kaki yang ia kenakan tiba-tiba mengencang, menarik-narik kakinya dengan kekuatan yang tak masuk akal. Boneka itu memaksanya berdiri, memutar tubuhnya dalam gerakan balerina yang kaku dan menyakitkan. Setiap putaran, setiap jinjitan, membuat sendi-sendi Nana berbunyi krek seolah akan patah. Ia ingin berhenti, ingin berteriak, tapi tubuhnya bukan lagi miliknya. Ia menari, terus menari dalam dansa gila yang dikendalikan oleh seonggok kain dan benang. Kengerian mencapai puncaknya saat Caca, dengan tatapan kosong, mengambil sebuah paku besar yang tergeletak di lantai. Ia berjalan ke dinding yang kini mengeluarkan cairan hitam pekat yang berbau busuk. Dengan paku itu, ia mulai mengukir sesuatu. Bukan gambar, bukan nama, melainkan baris demi baris naskah sebuah pertunjukan mengerikan. Setiap goresan paku di dinding terdengar seperti jeritan panjang yang menyayat jiwa. Cairan hitam itu merembes keluar dari setiap huruf yang ia ukir, seolah dinding itu menangiskan darah hitam. Di sisi lain, transformasi Lulu akhirnya selesai. Tubuhnya yang tadinya hanya retak, kini sepenuhnya membeku menjadi porselen yang dingin dan keras. Ia telah menjadi boneka seutuhnya, terjebak dalam pose kaku dengan senyum permanen yang mengerikan. Di bawah panggung tempat ia duduk, asap tipis mulai mengepul. Bukan asap pertunjukan biasa, melainkan asap wangi bunga Kamboja yang menusuk hidung. Dan dari balik asap itu, perlahan muncul nisan-nisan kecil tanpa nama. Identitas mereka telah hancur, digantikan oleh peran-peran baru dalam sandiwara gila ini. Dinding di sekitar mereka mulai bergetar hebat. Rambut-rambut kasar berwarna hitam tumbuh dari sela-sela karton, menjuntai seperti sulur-sulur tanaman iblis. Caca, yang kini bertindak seolah dirasuki, menyambar segumpal rambut dinding itu dan menggunakannya sebagai cambuk. Ia mencambuk lantai dengan membabi buta. Setiap lecutan menciptakan suara ledakan kecil dan percikan api. Suasana menjadi semakin mencekam saat dari langit-langit sebuah cermin raksasa turun perlahan. Cermin itu tidak memantulkan ruangan, tidak juga memantulkan wajah mereka yang sekarang. Cermin itu menunjukkan refleksi mereka di masa lalu sebagai boneka-boneka kain yang ceria. Namun, refleksi itu berubah dengan cepat. Mata kancing mereka copot, jahitan di mulut mereka robek, dan kapas isian mereka tumpah ruah. Cermin itu menunjukkan refleksi mayat-mayat boneka yang hancur. Tepat saat cermin itu berhenti bergerak, terdengar suara retakan yang memekakkan telinga. Cermin itu pecah berkeping-keping, dan dari setiap pecahannya, api berkobar, membakar setiap potongan masa lalu mereka yang terpantul di dalamnya. Asap hitam memenuhi ruangan, dan di tengah kegelapan, sebuah tulisan muncul, terbakar dengan api abadi. Selamat datang di neraka karton. Dinding karton itu terkoyak. Suara garukan Lulu yang panik memecah keheningan. Ujung jarinya yang rapuh kini berdarah, mengotori permukaan kertas yang kasar. Ia terjebak. Kita semua terjebak. Dunia yang tadinya terasa luas kini menyusut menjadi sebuah panggung kardus yang menyesakkan. Di sudut lain, Caca berdiri dengan tatapan kosong,
Tangannya memegang sebuah naskah yang mengerikan. Kulitnya bukan kertas biasa, melainkan lembaran kulit manusia yang pucat, dijahit dengan benang hitam. Tulisan di atasnya seolah hidup, berdenyut-denyut dalam cahaya remang. Naskah itu menuntut pengorbanan, dan nama yang tertulis di sana adalah Nana. Caca, tanpa emosi, mendekati Nana. Tak ada perlawanan, seolah Nana sudah pasrah pada takdirnya yang tertulis di lembaran mengerikan itu. Inilah perannya. Inilah dialog terakhirnya. Detik berikutnya, sesuatu yang tak kasat mata menarik tubuh Nana ke atas. Benang-benang hitam pekat, setipis jaring laba-laba, namun sekuat baja, melilit pergelangan tangan dan kakinya, mengangkatnya perlahan menuju langit-langit panggung yang gelap. Ia tergantung di sana, seperti boneka marionet yang putus asa. Caca mengambil jarum dan benang dari sakunya. Dengan gerakan yang lambat dan terukur, ia mulai menjahit, bukan kain, melainkan sudut bibir Nana. Ia menciptakan sebuah senyuman permanen yang mengerikan di wajah sahabatnya. Senyuman yang dipaksakan, yang membekukan ekspresi ketakutan Nana selamanya. Air mata Nana mengalir, namun senyum itu tetap terpatri di sana. Sebuah topeng tragis yang tak akan pernah bisa ia lepaskan. Menyaksikan kengerian itu, tubuh Lulu mulai berubah. Kulitnya yang hangat kini mengeras, menjadi dingin dan pucat seperti porselen. Retakan-retakan halus mulai muncul di sekujur tubuhnya, seolah ia akan pecah berkeping-keping. Ia menjadi boneka pajangan, membeku dalam pose ketakutan abadi. Tiba-tiba, dari bawah panggung, cairan hitam pekat mulai menggenang. Baunya seperti tinta dan keputusasaan. Cairan itu merambat naik dengan cepat, menelan properti panggung, menenggelamkan kaki-kaki kami yang kaku. Panggung ini menjadi lautan hitam yang tak berdasar. Aku mencoba berteriak, mencari jalan keluar, namun yang kulihat di luar sana bukanlah dunia yang kukenal. Hutan, gedung, langit, semuanya telah lenyap, digantikan oleh lipotan-lipotan kardus raksasa yang tak berujung. Dunia kami telah dilipat, dibuang, dan digantikan oleh penjara kertas ini. Di tengah lautan tinta yang terus meninggi, sesosok makhluk muncul dari kegelapan. Tubuhnya kurus kering, setinggi orang dewasa, dengan lengan dan kaki yang panjangnya tidak proporsional. Tapi yang paling menakutkan adalah kepalanya. Kepalanya adalah sebuah kotak kardus kosong, tanpa mata, tanpa mulut, hanya sebuah bidang coklat yang polos. Dari ujung jemarinya yang panjang, keluar benong-benong hitam yang sama dengan yang menarik. Nana benong-benong itu kini melesat ke arah kami semua, menancap di punggung, di leher, di setiap sendi kami. Kami kini adalah bonekanya. Makhluk berkepala kotak itu adalah sang dalang. Ia mengangkat tangannya, dan kami pun ikut terangkat. Ia menggerakkan jarinya, dan kami mulai menari. Sebuah tarian mengerikan di atas panggung yang tenggelam dalam tinta hitam. Kami tidak bisa melawan. Setiap otot, setiap gerakan, setiap tarikan napas, semuanya dikendalikan olehnya. Terjebak dalam peran yang tidak pernah kami pilih, di dalam sebuah pertunjukan boneka yang tak akan pernah berakhir, di mana tepuk tangan penontonnya adalah keheningan abadi dari dunia yang telah hilang. Panggung itu gelap dan lengket, seperti tinta hitam yang tumpah. Di atasnya, 3 sosok wanita berdiri kaku. Caca, dengan gaun kuning vintage-nya, menatap kosong ke depan. Rambutnya yang dikepang paksa terasa kencang di kulit kepalanya. Di sebelahnya, Lulu, sang arsitek yang selalu perfeksionis, mengenakan terusan ungu mudanya dengan rambut bob yang kini tampak berantakan. Lalu, Aida Nana, seniman tekstil yang pemalu, dengan kaos pelangi pudar dan rambut keritingnya yang besar. Mereka tidak bergerak atas kehendak sendiri. Di atas mereka, dalam kegelapan yang pekat, sesosok makhluk raksasa berkepala kotak menjulang. Jari-jarinya yang mengerikan terhubung dengan tali-tali daging yang menjuntai, menancap langsung ke punggung Caca, Lulu,
dan Nana. Mereka adalah boneka. Boneka hidup dalam pertunjukan horor yang tak berkesudahan. Musik yang sumbang dan mengerikan mulai terdengar entah dari mana. Dengan sentakan kasar, tali-tali daging itu menarik tubuh mereka. Kaki Caca terangkat. Tangannya terhayun dalam gerakan yang aneh dan tidak wajar. Dia dipaksa menari. Matanya yang obsesif membelalak ngeri saat tubuhnya bergerak sendiri, mengikuti irama mimpi buruk. Lulu dan Nana juga ikut menari. Gerakan mereka patah-patah dan menyakitkan, seperti boneka kayu yang rusak. Mereka menari di atas panggung tinta yang seolah ingin menelan mereka. Di bawah panggung, deretan penonton duduk diam. Mereka adalah boneka-boneka lain, dengan tubuh yang membusuk dan mata kosong, menyaksikan pertunjukan mengerikan ini. Setiap gerakan yang salah, setiap nada yang terlewat, akan membuat tali daging itu menarik lebih kencang, mengancam akan merobek mereka menjadi serpihan. Ini adalah dansa kematian, dan mereka adalah bintang utamanya. Caca, yang pernah bermimpi menjadi sutradara teater hebat, kini menjadi aktor utama dalam drama paling mengerikan yang bisa ia bayangkan. Pikirannya menjerit, tapi tubuhnya terus menari. Ia bisa merasakan tarikan daging di punggungnya, sebuah koneksi menjijikkan dengan monster di atas sana. Ia melirik Nana. Wajah seniman introvert itu basah oleh air mata. Nana selalu menemukan pelipur lara dalam karya-karyanya, menciptakan keindahan dari benang dan kain. Tapi sekerong, dia hanyalah seutas benang dalam permadani horor ini. Dalam keputusasaan yang sunyi, Nana menggerakkan boneka kecil yang selalu ia bawa. Sebuah boneka yang ia buat sendiri. Dengan sisa-sisa kendali terakhirnya, ia membuat boneka kecil itu menirukan gerakan menggorok leher. Sebuah permohonan bisu untuk kematian. Seolah mengerti, makhluk berkepala kotak itu menarik tali Nana dengan kekuatan penuh. Tubuhnya terangkat ke udara, lalu terhempas ke panggung dengan suara retakan yang mengerikan. Nana diam tak bergerak. Kengerian belum berakhir. Perhatian makhluk itu kini beralih pada Lulu. Sang arsitek yang selalu merancang struktur sempurna, kini merasakan strukturnya sendiri runtuh dari dalam. Rasa lelah yang selama ini ia tekan meledak menjadi keputusasaan total. Tali daging di punggungnya bergetar hebat. Retakan-retakan halus mulai muncul di kulitnya, menyebar seperti jaring laba-laba di atas porselen. Lulu menjerit, bukan karena rasa sakit fisik, tapi karena kengerian melihat dirinya hancur. Dengan suara pecahan yang memekakan telinga, tubuh Lulu hancur berkeping-keping, meninggalkan serpihan porselen berwarna ungu muda yang tersebar di atas panggung tinta hitam. Caca hanya bisa menatap ngeri. Kini hanya tinggal dia sendiri, penari tunggal dalam pertunjukan gila ini. Makhluk raksasa itu sepertinya puas dengan tragedi barusan. Tali daging yang mengendalikan Caca mulai menariknya ke bawah. Perlahan tapi pasti, Caca tidak melawan. Energi dan harapannya telah terkuras habis. Panggung tinta hitam yang tadinya terasa padat, kini menjadi cair di bawah kakinya. Ia merasakan lantai itu menariknya, menyedotnya masuk. Gaun kuningnya yang dulu cerah, kini ternoda hitam, menyatu dengan kegelapan panggung. Para penonton boneka busuk menyaksikan tanpa ekspresi saat Caca perlahan tenggelam, menghilang ke dalam lantai panggung hingga tak ada yang tersisa. Pertunjukan telah berakhir. Panggung kembali sunyi dan gelap. Jauh di tempat lain, di sebuah kamar berdebu yang dipenuhi barang-barang antik, seorang wanita paruh baya, Ibu Caca, menemukan sebuah kotak kayu tua. Dengan rasa penasaran, ia membukanya. Di dalamnya terbaring 3 boneka mungil. Satu mengenakan gaun kuning, satu terusan ungu, dan satu lagi kaos pelangi. Tanpa ia sadari, siklus mengerikan itu akan segera dimulai kembali. Malam itu, Ibu Caca tidak bisa tidur. Pikirannya terus kembali pada kotak kayu dan 3 boneka aneh di dalamnya. Ada sesuatu yang menarik sekaligus meresahkan dari boneka-boneka itu. Ia bangkit dari tempat tidur
dan berjalan kembali ke kamar berdebu itu. Saat ia membuka kotak itu lagi, ia merasa ada yang berbeda. Mata boneka-boneka itu seolah menatapnya dengan tatapan kosong yang penuh penderitaan. Sebuah bisikan halus terdengar di telinganya. Nyanyian sumbang yang sama seperti yang mengiringi tarian Caca. Wanita itu merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba menutup kotak itu, tapi tangannya gemetar. Tiba-tiba, dari dalam kotak, tali tipis berwarna merah daging merayap keluar, meliuk-liuk di udara seolah mencari sesuatu untuk dipegang. Dengan angry, ia melihat tali itu bergerak ke arahnya. Ia ingin lari, tapi kakinya seolah terpaku di lantai. Satu tali menyentuh punggung tangannya, terasa dingin dan lengket. Ia menjerit saat tali lainnya mulai melilit tubuhnya, menariknya lebih dekat ke kotak terkutuk itu. Pintu kamar berdebu itu tertutup perlahan, menelan jeritannya dalam keheningan malam. Pertunjukan baru akan segera dimulai dengan boneka baru dan panggung yang sama, dan di suatu tempat dalam kegelapan abadi, Caca, Lulu dan Nana menunggu. Jiwa mereka terperangkap, selamanya menjadi bagian dari koleksi sang dalang berkepala kotak. Jika cerita ini membuatmu merinding, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak kisah horor yang akan menghantuimu. Terima kasih sudah menonton.